Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudaraku semuanya, kembali lagi bersama aku di video yang kali ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas cerita tentang cuplikan cerita dari kisah hari Sabtu. Atau mungkin buat teman-teman dan saudaraku yang pernah mendengar, hari Sabtu itu biasanya hari wajibnya ibadah orang-orang kaum Bani Israel pada zaman waktu itu, ya, hari Sabtuan. Nah, jadi buat teman-teman dan saudaraku semuanya, ya, sebelum menonton video aku, jangan lupa untuk support aku dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, dan kirim komentar kalian atau tulis komentar kalian mengenai tentang hikmah atau mungkin bisa request tentang cerita-cerita dari kisah-kisah yang akan aku bagikan. Cerita tentang kisah hari Sabtu ini terkadang kalian berpikir nggak sih, kenapa ya kok harus hari Sabtu? Nah, jadi ini tuh ada asal-usulnya ya teman-teman. Kenapa hari Sabtu? Nanti akan aku ulas dan kita bisa memetik hikmahnya di akhir cerita. Oke, jadi cerita atau kejadian kisah hari Sabtu ini ya bermula dari penduduk desa Ailah, ya, yaitu kaum Bani Israel, yang mana penduduk tersebut tinggal di tepi, di daerah tepi Laut Merah, yang mana mayoritas pekerjaan orang-orang Bani Israel pada waktu itu adalah nelayan, karena memang tinggalnya di tepi laut atau tepi pantai gitu. Dan wilayah tersebut berada di antara kota Madian dan juga Bukit Tur gitu. Oke, jadi kenapa ya dikatakan hari Sabtu? Nah, ini tuh berawal dari ketika Allah memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk beribadah, ya, wajib, ya, ibadah wajib, dan tidak boleh ada kegiatan lainnya pada hari tersebut, yaitu di hari Jumat, ya, seharusnya begitu. Namun, ya, dengan keinginan atau permintaan dari para kaum Bani Israel menginginkan ibadahnya diganti menjadi hari Sabtu. Nah, jadi mungkin istilahnya itu hari Sabtuan gitu. Oke, di hari Sabtu itu ya mereka berjanji akan ibadah dan tidak akan melakukan kegiatan lainnya. Nah, kalau mungkin umat Islam sekarang ya bisa dikatakan sholat Jumat, yang mana kalau sholat Jumat itu memang wajib untuk orang-orang Islam, yang terutama itu khususnya kaum laki-laki gitu. Kalau perempuan tidak diwajibkan ya teman-teman. Dan menurut kisah ceritanya ini ya, suatu hari Allah ini ingin menguji ketakwaan, rasa ketaatan dari kaum Bani Israel tentang hari Sabtuan, yang mana ya suatu hari ini kaum Bani Israel ini diuji atau dikasih cobaan lah, berupa yang mana laut, ya, di tepi laut itu yang mana mayoritas sebagian adalah pekerjaan nelayan. Allah memunculkan ikan-ikan yang segar-segar, yang gemuk-gemuk, yang benar-benar menggoda para nelayan mayoritas Bani Israel itu untuk melaut. Dan Allah juga memerintahkan ya makhluk-makhluk atau ikan-ikan tersebut tidak muncul di hari lainnya. Wah, gimana itu perasaan kalian ya ketika ya memiliki pekerjaan sebagai nelayan, yang mana susah banget nih kalau mau cari pekerjaan, atau mungkin emang pekerja sebagai nelayan terus ikannya kok muncul di hari Sabtu tuh rasanya kayak aduh, gemes banget kan pengen ngambil. Dan menurut riwayat cerita Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 65 teman-teman, 65 sampai 66, bahwa ikan-ikan tersebut tuh saking banyaknya tuh permukaan airnya tuh nggak kelihatan, jadi penuh dengan ikan semuanya. Nah gitu. Nah, akhirnya walaupun hal tersebut demikian sangat menggoda, awalnya kaum Bani Israel ini ya tetap kekeh gitu dengan pendiriannya, mencoba untuk mentaati aturan, ya, ayo jangan, ayo fokus ibadah. Tapi kalau saya nggak ambil ikannya, nanti saya nggak bisa dapat ikan di hari lainnya. Kenapa harus di hari Sabtu itu? Greget juga sebenarnya orang-orang Bani Israel. Dan akhirnya ya pada hari Sabtu itu Allah menguji mereka, dan iblis menggoda juga gitu, menggoda para kaum Bani Israel. Akhirnya tergoda lah di situ. Dan para penduduk desa Ailah ini akhirnya ya, tidak semuanya sih teman-teman, tapi sebagian tergoda, dan bahkan saking tergodanya ada yang berusaha diem-diem gitu, berusaha diem-diem dari kaum yang lainnya agar tidak ketahuan nelayan melaut, mengambil ikan tersebut di laut, dan tidak ibadah teman-teman. Dia melanggar hari Sabtuan tersebut, mengambil ikan-ikan. Dan menurut riwayat ceritanya juga bahwa
yang mengambil ikan ini akhirnya diazab langsung oleh Allah. Di situ Allah murka ya, jadi terlihat mana yang benar-benar bertakwa beriman padaku dan mana yang mereka itu tergoda dengan hawa nafsunya. Ya, mereka akhirnya diazab oleh Allah berubah menjadi seekor kera yang hina. Dan cerita ini ya saya ambil dari cerita kisah atau referensi buku Islami dan juga diriwayatkan dalam surat Al-Quran. Baiklah, aku akan ya, sedikit membaca Al-Quran yang riwayat dari cerita tersebut dalam Al-Quran ayat 65 sampai 66 surat Al-Baqarah. Mari kita simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Di ayat 65 ini ya Allah berfirman menjelaskan bahwa Allah langsung mengazab orang-orang Bani Israel itu ya, jadilah kalian kera yang hina ya, sebab atas perbuatan kalian melanggar aturan yang telah aku tetapkan. Dan ayat berikutnya juga menjelaskan bahwa kejadian ini atau peristiwa yang Allah azab mereka dengan berubahnya menjadi kera itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang pada masa itu ya, bagi kaum-kaum yang menyaksikan itu, dan juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau bertakwa. Ya, buat teman-teman dan saudaraku, nah sekarang hikmahnya nih. Hikmah dari kisah cerita hari Sabtu atau ibadah Sabtuan ya, kita bisa mengambil atau petik hikmahnya bahwa kesungguhan dalam beribadah kepada Allah atau menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Ya, karena ya contohnya seperti untuk di zaman kita saat ini atau umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Islam ya, kita sebagai manusia yang beragama Islam, khususnya bagi kaum laki-laki nih, kaum laki-laki itu sholat ibadah wajibnya itu kan maksudnya hari Jumat ya, berarti tidak boleh meninggalkan sholat Jumat itu gitu. Walaupun punya pekerjaan yang benar-benar mungkin padat dan ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin sulit banget buat ditinggalkan. Nah, di situ juga diujilah keimanan mereka untuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban sholat tersebut ya di hari Jumat. Ya, begitupun juga sama dengan kaum Bani Israel hari Sabtuan atau para penduduk desa Aila. Dan bisa kita gambarkan juga nih, riwayat dari cerita ini tuh ibarat ikan-ikan itu seperti tentang keduniaan atau tentang harta duniawi. Bukan harta aja sih sebenarnya, banyak hal tentang ya perhiasan dunia lah, gimana sih teman-teman. Jadi kita tuh di situ diuji ya, kita tuh lebih memprioritaskan yang mana antara urusan akhirat atau duniawi gitu. Dan biasanya ya manusia atau seseorang yang lebih mementingkan duniawi atau lebih mengesankan akhirat, hidupnya biasanya nggak barokah teman-teman, atau ada aja gitu cobaan lagi gitu yang Allah timpakan kepada orang-orang yang melanggar atau melampaui batas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita ini tuh hidup ya yang cuma sekali. Hidup di dunia ini tuh wajibnya kita sebagai orang yang beriman adalah hidup untuk ibadah. Kita beramal itu untuk menabung amalan untuk di akhirat kelak, yang mana kan pastinya setelah kematian ada masih perjalanan panjang lah, step by stepnya, ada hari pertimbangan amal gitu kan. Nah, kalau seumpama kita mengikuti hawa nafsu ya, yang mana hawa nafsu itu pasti selalu menuju kejelekan atau keburukan, dan sebagian besar dan pastinya itu adalah godaan iblis. Apalagi kalau udah masalah ibadah gitu ya, seperti mungkin buat teman-teman dan saudaraku yang punya jam kegiatan pengajian, terus tiba-tiba diajak temennya main atau nongkrong gitu ya, atau ingin hangout sama teman-teman ya ke suatu tempat, terus kalian ada jam ngaji gitu atau mungkin jam kegiatan Islami,
Nah itulah di situ kita lebih memprioritaskan yang mana. Nih kalau bisa kita bisa menjadi hamba yang pertama pandai memprioritaskan yang akhirat atau duniawi. Yang kedua jangan mudah mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga kita nomor tiga ini ya hikmah dari saya setiap pribadi ya kita di situ benar-benar bagaimana kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah ketika kita ingin melanggar suatu aturan atau ingin melampaui batas gitu. Ya, oke. Buat teman-teman dan saudara semuanya, mungkin punya hikmah lain ya atau mungkin punya pendapat tentang kisah ini, yuk tulis di kolom komentar. Dan mungkin ayo teman-teman dan saudaraku semuanya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, selalu support aku. Ya, semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat dan barokah, dan ini bisa menjadi pelajaran hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalian bisa request juga kisah-kisah lainnya yang bermanfaat. Sekian dari saya, apabila banyak salah dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.